Pernah nggak sih Anda merasa bingung setiap kali mendengar kabar soal rapel? Ada yang bilang semua dapat, ada yang bilang cuma sebagian. Lalu ada lagi pesan berantai yang bikin tambah pusing. Padahal yang Anda butuhkan itu sebenarnya sederhana, kepastian-kepastian. Apakah bulan Desember ini akan ada rapel yang masuk? Atau ternyata Anda tidak termasuk dalam daftar penerima? Dan akhirnya, setelah begitu banyak kabar simpang siur, informasi resminya benar-benar dirilis bukan dari grup WhatsApp, bukan dari gosip tetangga, tapi dari sumber yang menggoda mengurus pembayaran pensiunan. Informasi ini memuat daftar, lengkap siapa yang berhak menerima rapel, gaji Desember, dan siapa yang belum masuk dalam kategori penerima. Ini bukan hal sepele, karena bagi banyak pensiunan, rapel bisa jadi tambahan penting untuk memenuhi kebutuhan di akhir tahun. Apalagi menjelang momen-momen besar, seperti liburan keluarga atau persiapan awal tahun. Banyak yang selama ini kurang tidur karena memikirkan, nama saya itu masuk atau tidak ya? Ada yang bahkan sudah cek saldo berkali-kali, padahal tanggal pencairan masih jauh. Wajar sekali setelah puluhan tahun mengabdi. Wajar kalau Anda ingin mendapatkan hak Anda tanpa harus menunggu kabar yang tidak jelas. Arahnya itulah kenapa video ini dibuat, supaya Anda mendapatkan penjelasan yang jernih, manusiawi dan mudah diikuti. Kita akan membicarakan informasi resminya apa adanya, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditakut-takuti. Kita bahas dengan bahasa yang sehari-hari, seperti sedang ngobrol santai di teras rumah sambil minum teh. Karena pada akhirnya, ini bukan tentang angka di atas kertas. Ini tentang kejelasan yang Anda butuhkan, dan ketenangan yang ingin Anda rasakan di pembahasan nanti. Yang Anda akan tahu siapa saja yang dipastikan menerima, rapel siapa yang belum, kenapa bisa begitu. Anda bagaimana cara memastikan apakah nama Anda masuk di daftar resmi tersebut? Jangan sampai Anda menunggu tanpa kepastian. Jangan sampai saldo tidak berubah, lalu Anda baru sadar, ternyata Anda tidak masuk kategori penerima. Jadi mari kita cek datanya bersama-sama, supaya Anda bisa tahu dengan tenang dan jelas, apakah Anda termasuk penerima rapel Desember tahun ini atau tidak. Dan sekarang setelah kita sampai pada pertanyaan penting, tentang apakah nama Anda termasuk penerima rapel Desember atau tidak, mari kita mulai membahas semuanya dengan lebih dalam. Bukan sekedar menyebutkan siapa yang dapat atau tidak dapat, tetapi memahami alur dan logika di belakang keputusan ini, supaya Anda tidak hanya menerima informasi, tapi juga memahami alasannya. Karena seringkali, seseorang memang tidak masalah jika belum mendapatkan rapel asalkan mereka tahu alasannya jelas, dan tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Suntak pertama kalinya, setelah berminggu-minggu banyak yang menunggu, data dan penjelasan resmi ini bisa benar-benar dijadikan pegangan. Bersama kita perlu memahami bahwa rapel ini bukan muncul begitu saja. Ia adalah hasil penyesuaian dari perubahan regulasi, penghitungan ulang atau penetapan nilai, tunjangan tertentu yang harus dicocokkan. Antara keputusan pemerintah dan sistem pembayaran ada proses administrasi, ada verifikasi, ada penyesuaian data, dan semua itu memakan waktu. Kadang-kadang, proses ini membuat beberapa orang menerima rapel lebih dulu, sementara sebagian lainnya harus menunggu. Dan seringkali bukan karena mereka tidak berhak, tapi karena data mereka perlu dicocokkan ulang, entah karena perubahan status pensiun, mutasi data peralihan dari gaji pokok ke pensiun penuh, atau adanya tumpang tindih administrasi lama dan baru. Hal-hal semacam ini sering tidak disadari oleh penerima pensiun, sehingga ketika rapel cair untuk sebagian orang, mereka merasa terlewatkan padahal datanya masih berjalan dalam proses penyelarasan. Ketika pemerintah merilis daftar resmi penerima dan non-penerima untuk periode Desember ini, banyak orang akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Karena daftar ini dibuat berdasarkan data yang sudah diverifikasi ulang melalui sistem, taspen dan instansi terkait lainnya. Dalam daftar ini, ada beberapa kategori yang membuat seseorang masuk ke daftar penerima, dan ada pula kategori yang membuat seseorang belum masuk, misalnya pensiunan yang sudah memiliki data lengkap dan tidak memiliki perubahan status. Dalam beberapa bulan terakhir, biasanya masuk kategori penerima terlebih dahulu, karena sistem mereka tidak membutuhkan koreksi tambahan, sementara BP yang mengalami perubahan data, seperti perpindahan rekening, perubahan status janda atau duda, atau adanya kelengkapan dokumen yang baru dilaporkan, akan di-placing di kelompok kedua, yang datanya harus disesuaikan dulu. Proses ini bukan berarti mereka tidak berhak, hanya saja sistem tidak ingin terjadi kesalahan dalam pencairan. Karena itu bisa berdampak panjang. Ketika nama Anda masuk ke daftar penerima, itu berarti seluruh data
Anda selaras dengan aturan penghitungan rapel terbaru, pensiunan yang masuk kategori ini biasanya adalah mereka yang sudah lama, pensiun dan datanya stabil tanpa perubahan, atau mereka yang langsung terdampak perubahan nilai, gaji atau tunjangan yang dihitung sebagai dasar pembayaran pensiun. Mereka akan menerima tambahan pembayaran yang langsung disatukan dalam bulan Desember, sesuai penetapan resmi jumlahnya berbeda-beda, tergantung pangkat golongan massa, kerja dan perubahan nilai sebelum penyesuaian. Ada yang hanya mendapatkan beberapa ratus ribu, ada juga yang mendapatkan lebih besar, tergantung selisih nilai yang harus dicairkan. Sementara itu bagi mereka yang tidak masuk daftar penerima, rapal Desember penjelasannya pun cukup jelas dan bukan hal yang perlu membuat cemas. Biasanya mereka termasuk dalam kategori data yang sedang diproses ulang atau sedang menunggu penyesuaian akhir. Misalnya jika seseorang baru saja menyelesaikan proses pengalihan dari pensiun dinas ke pensiun janda, datanya belum bisa langsung masuk dalam penghitungan rapel. Bulan itu, atau bagi sebagian pensiunan TNI dan Polri yang sedang dalam proses verifikasi ganda, mereka mungkin berada di daftar non-penerima. Sementara penetapan ini sifatnya bukan final untuk selamanya, melainkan penempatan teknis yang menandakan bahwa hak mereka tetap ada, namun pencairannya membutuhkan waktu di antara para pensiunan. Kebingungan biasanya muncul karena mereka menganggap jika tidak ada rapel maka ada kesalahan dalam pembayaran, padahal tidak selalu seperti itu. Ada rapel yang sifatnya berkala, ada yang sifatnya khusus, dan ada yang hanya muncul jika ada penyesuaian tertentu. Tidak semua rapel diberikan kepada semua orang pada waktu yang sama, oleh karena itu penting sekali untuk memahami konteks dari setiap pengumuman. Pemerintah, misalnya jika pemerintah mengeluarkan penyesuaian gaji pokok tertentu yang berlaku mundur ke bulan-bulan sebelumnya, maka rapel akan muncul sebagai kompensasi selisih nilai. Namun jika seseorang masuk kategori yang tidak terdampak perubahan nilai, atau perubahan itu tidak menyentuh kelas atau golongan, maka wajar kalau mereka tidak mendapatkan rapel di periode tersebut. Informasi seperti ini kadang tidak dijelaskan dalam pesan berantai yang banyak beredar di masyarakat, sehingga orang-orang mudah salah paham. Dalam kasus Desember ini, sebenarnya inti dari daftar penerima dan non-penerima lebih pada transparansi. Pemerintah ingin memastikan tidak ada keresahan menjelang akhir tahun, karena pada waktu-waktu seperti ini, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, banyak rencana yang harus disiapkan, dan setiap rupiah sangat berarti bagi pensiunan yang mengandalkan pembayaran bulanan ini. Dengan adanya daftar resmi, orang tidak perlu lagi menebak-nebak. Mereka bisa langsung memeriksa, memahami posisinya, dan merencanakan kebutuhan rumah tangga. Dengan lebih pasti, ada juga hal penting lain yang seringkali tidak disadari oleh para pensiunan, yaitu proses validasi rekening bank. Banyak kasus di mana pembayaran tertunda bukan karena sistem negara, tetapi karena masalah kecil di rekening penerima. Misalnya rekening sudah tidak aktif, buku tabungan sudah tidak diperbarui, atau ada perpindahan ban yang belum dilaporkan ke Taspen. Hal-hal kecil seperti ini bisa menyebabkan nama seseorang tidak masuk dalam daftar penerima karena sistem tidak bisa memastikan bahwa uang tersebut akan sampai ke tangan yang benar. Apabila ini terjadi, biasanya Taspen akan meminta nasabah memperbarui data, dan setelah itu barulah mereka bisa masuk di daftar penerima. Di bulan berikutnya ada juga pensiunan yang masuk daftar non-penerima karena perubahan status keluarga yang belum diperbarui. Misalnya, seseorang yang sudah mengajukan pensiun janda atau duda, tetapi proses administrasinya belum selesai, sistem tidak bisa membayarkan rapel kepada seseorang yang datanya tidak lengkap karena bisa menimbulkan tuntutan atau koreksi di kemudian hari. Maka dari itu, daftar ini bukan sekedar Anda dapat atau tidak dapat, tetapi lebih seperti peta yang menunjukkan di mana posisi data Anda saat ini. Jika Anda merasa nama Anda seharusnya masuk daftar penerima, namun ternyata tidak ada, itu bukan berarti hak Anda hilang. Bisa jadi ada satu dokumen yang belum diserahkan, atau ada update kecil yang perlu dibereskan di kantor Taspen terdekat. Hal lain yang sering membuat para pensiunan salah paham adalah adanya perbedaan jadwal pembayaran antara pensiunan pusat dan daerah. Kadang-kadang pensiunan di satu kota menerima lebih cepat, sementara kota lain baru menerima. Beberapa hari di kemudian ini bisa terjadi karena proses penyelarasan antara pemerintah daerah, kantor cabang Taspen, dan bank pembayar sebut memiliki jadwal teknis masing-masing. Dan ini sangat wajar. Namun karena tidak semua orang mengetahui hal ini, muncullah anggapan
bahwa hanya sebagian pensiunan yang mendapatkan rapel, padahal hanya jadwal pencairannya saja yang berbeda. Inilah mengapa daftar resmi seperti yang dirilis untuk periode Desember ini sangat penting, karena memberikan gambaran yang sama bagi semua wilayah. Selain itu, banyak juga pensiunan yang bertanya, mengapa jumlah rapel mereka berbeda dari orang lain, padahal mereka merasa pangkat dan golongan mereka sama. Ini adalah hal yang sering terjadi. Dan alasannya cukup sederhana, perbedaan jumlah bisa dipengaruhi oleh masa kerja, tunjangan melekat, catatan kenaikan gaji terakhir sebelum pensiun, atau bahkan cara sistem membaca data Anda misalnya. Dua orang sama-sama pensiun sebagai PNS golongan 3, namun jadi salah satu memiliki masa kerja lebih panjang atau memiliki tunjangan tambahan yang berbeda. Hal-hal seperti ini membuat jumlah rapel tidak bisa disamakan antara satu orang, dan lainnya tentu tidak sedikit pula yang bertanya, apakah daftar ini bisa berubah di masa mendatang? Jawabannya adalah iya bisa. Daftar penerima dan non-penerima rapel sifatnya dinamis. Artinya jika data seseorang diperbarui atau ada penyesuaian kebijakan baru, maka nama seseorang bisa saja berpindah dari daftar non-penerima ke daftar penerima pada periode berikutnya. Karena itu, penting untuk selalu memastikan data Anda di Taspen tetap lengkap dan diperbarui. Jangan ragu untuk menghubungi kantor Taspen jika Anda merasa ada informasi yang kurang jelas atau ada perubahan dalam status keluarga Anda. Ketika kita membahas rapel, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang uang tambahan, kita sedang berbicara tentang hak, kepastian, dan rasa aman yang sangat penting bagi para pensiunan. Bagi seseorang yang sudah menghabiskan puluhan tahun bekerja, pensiun bukan hanya tentang tidak bekerja lagi, tetapi tentang bagaimana negara menghargai pengabdian tersebut dengan memberikan pembayaran yang tepat waktu, jelas dan akurat, dan daftar penerima. Rapat Desember ini adalah bagian dari upaya tersebut. Meski tidak sempurna, tetapi ini adalah langkah untuk membuat pembayaran pensiun lebih transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Banyak juga yang bertanya, apakah daftar ini hanya berlaku untuk Desember atau akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya? Sebenarnya daftar ini khusus untuk penetapan rapel periode Desember, namun pola dan kategorinya tidak jauh berbeda dari bulan lainnya jika Anda sudah berada dalam daftar penerima di bulan. Lainnya kemungkinan besar, data Anda sudah stabil dan tidak banyak berubah, tetapi jika Anda berada dalam daftar non-penerima, itu bukan berarti Anda tidak akan mendapatkan rapel sama sekali, melainkan Anda sedang dalam kategori yang menunggu penyelarasan data. Ketika kita berbicara tentang penyelarasan data, seringkali orang mengira itu sesuatu yang rumit, padahal sebenarnya cukup sederhana. Sistem hanya perlu memastikan bahwa semua informasi yang digunakan untuk menghitung hak pensiun sudah benar, misalnya tanggal pensiun, masa kerja pangkat terakhir, rekening yang digunakan, status keluarga, dan sebagainya. Jika ada satu data saja yang belum tepat, sistem tidak akan mengambil risiko membayar rapel, karena itu bisa menyebabkan kesalahan yang sulit diperbaiki. Ini mengapa penyelarasan data begitu penting, dan mengapa daftar resmi ini harus dianggap sebagai informasi yang berguna, bukan sebagai bentuk pembedaan. Dalam pengalaman banyak pensiunan, ada juga yang merasakan mereka sudah melapor data, namun tidak masuk daftar penerima. Hal ini bisa terjadi jika laporan Anda masuk setelah batas waktu pengolahan data untuk periode Desember misalnya. Sedih Anda perbarui data pada akhir bulan atau setelah pemrosesan pembayaran dimulai, maka laporan Anda baru akan diproses untuk bulan berikutnya. Ini bukan kesalahan siapapun, hanya soal waktu. Jadi jika Anda baru saja memperbarui data, tidak perlu khawatir. Jika Anda belum masuk daftar Desember, kemungkinan besar Anda akan masuk pada periode selanjutnya. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa rapel tidak selalu diberikan setiap tahun atau setiap bulan. Rapel hanya muncul ketika ada selisih pembayaran yang perlu disesuaikan. Karena itu, jangan sampai Anda khawatir jika beberapa bulan tidak ada rapel. Justru itu berarti pembayaran berjalan normal dan tidak ada selisih yang harus diperbaiki. Namun ketika ada pengumuman resmi seperti ini, penting untuk memeriksanya, karena bisa jadi ada hak yang perlu Anda ketahui. Seiring berjalannya waktu, pemerintah terus mencoba membuat sistem pembayaran pensiun lebih transparan dan mudah dipahami, termasuk dalam hal ini adalah menyediakan akses bagi para pensiunan untuk memeriksa status mereka melalui layanan digital, seperti Taspen Mobile atau situs resmi Taspen, atau jika Anda bisa menggunakan aplikasi, itu sangat membantu, karena Anda dapat melihat informasi secara real-time.
Namun bagi yang lebih nyaman, datang langsung atau bertanya kepada petugas kantor. Taspen juga selalu membuka layanan konsultasi. Intinya apapun cara Anda, pastikan Anda tetap mendapatkan informasi yang akurat. Ada juga para pensiunan yang bertanya, mengapa nama mereka berubah antara 1 bulan dan bulan berikutnya? Kadang bulan ini masuk daftar penerima, lalu bulan berikutnya tidak ada rapel sama sekali. Karena memang tidak ada selisih pembayaran baru, ini adalah hal yang normal. Daftar penerima rapel tidak bersifat tetap, ia hanya muncul ketika ada perubahan nilai yang harus dibayarkan. Jika bulan-bulan tertentu tidak ada perbedaan nilai gaji atau tunjangan, maka wajar jika tidak ada rapel dan tidak ada daftar. Dalam banyak kasus, rapel juga bisa mencerminkan perubahan ekonomi nasional.